Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir atas undangan saya. Maksud dan tujuan saya adalah saya ingin mengadakan diseminasi tentang tugas dari CGP, yaitu pemaparan budaya positif. Sebelum ini saya ada pantun buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Naik sepeda bersama Mbak Ayah. Kita pergi bersama, bukan berdua. Selamat siang semuanya. Semoga Bapak Ibu hari ini bahagia. Baju batik, baju Marlena. Ibu-ibu yang hadir hari ini cantik-cantik, membuat bapak-bapak yang di belakang terpesona. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, kalau dari judul seperti ini tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali, yaitu tentang budaya positif. Kira-kira kalau kata budaya positif di bayangan kita apa kira-kira yang terbesit pertama kali ketika kita membaca budaya positif? Yang baik-baik. Iya, semua perilaku yang baik-baik. Iya, mungkin lingkungan mungkin masuk. Iya, lingkungan bisa menjadi satu budaya yang baik-baik juga. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah biasa dengan saya ya. Nama saya Wibi Agus Sunarto. Kebetulan saya mengajar kelas 6 di sekolah ini juga. Ini kebetulan ada dua guru dari sekolah lain, jadi saya perkenalkan diri bahwa saya ngajar kelas 6. Baik, kita langsung aja ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu budaya positif. Saya akan membahas 8 hal yang masuk dalam budaya positif. Saya bagi menjadi 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Jadi nanti kita akan membahas tentang paradigma pembelajaran yang sering kita dengar dan kita praktekkan sehari-hari. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, jadi ini kerat-keratkanannya biasanya kalau saya sebelum tahu tentang disiplin, yaitu semua disiplin itu harus positif, harus ditegakkan. Kalau A harus A, kalau B harus B. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Universal berarti keseluruhan, bukan hanya kebajikan sosial saja, lingkungan juga masuk ke sana. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini nanti akan saya jelaskan tentang kebutuhan dasar dari manusia itu apa. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Sama nanti akan jelaskan Bapak. Yang berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol kita itu nanti kita itu berada di mana? Nanti akan dijelaskan di sini. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan buka yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Sebelum saya baca dulu, kira-kira apa sih perubahan paradigma yang akan kita pelajari ini? Kalau di sini sudah paradigma merupakan perubahan paradigma stimulus, merubah dari stimulus respon terhadap teori kontrol. Bahwasanya pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung. Jadi ketika ada suatu peristiwa, kita akan memberikan reaksi secara langsung. Hanya anak nakal pada waktu itu kita harus memberikan reaksi pada saat yang seperti itu juga. Anak-anak pun juga begitu. Kemudian terhadap rangsangan, jadi seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Jadi ada rangsangan dari luar sehingga tidak bertahan lama. Setelah kejadian itu selesai, kemungkinan untuk mengingatnya akan cepat hilang. Jadi tidak akan bertahan lama. Hal ini seolah-olah orang lain dapat kita kontrol.
Ayo, anak-anak, kamu jangan nakal sekarang. Seakan-akan kita merasa bisa mengontrol mereka. Padahal dari sisi anak, yo, orang saya sukanya begini, gitu. Tapi anak-anak karena takut, sepertinya kita bisa mengontrol dan dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang yang menjadi apa yang kita inginkan. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Saya akan jadikan murid saya itu murid yang pinter semua, pinter matematika semua, dan menjadi dokter semua. Nah, sempat terpikir itu. Ternyata gimana Bapak Ibu? Tidak bisa. Ada anak itu yang pandai dalam bidang matematika, ada lagi yang bahasanya pinter, ada lagi yang bidang studinya tidak tahu apa-apa, nol bodol. Kalau orang-orang dulu bilang nol bodol Pak. Tetapi dia main catur pinter, berarti dia senang di situnya potensinya ya. Tapi dia olahraganya pinter. Ada lagi anaknya itu pinter, tapi pinter jawab soal. Ketika ada berbicara nggak bisa. Nah ya, jadi kita itu nanti akan menemukan beberapa model jenis murid kita yang berbeda-beda. Kita lanjutkan dulu. Ini loh perubahan paradigma. Pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kontrol, tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah diri sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Anak bermain bola di luar sudah kita larang, tapi tetap. Kenapa? Mereka sedang menikmati permainannya. Mereka ingin meraih kesenangannya. Di sebagian lain, anak tidak suka melihat itu temannya main karena mengganggu. Sebab anak yang lain sukanya dia sepi, dia sukanya mojok, begitu. Nih, ini ada perumpamaan. Ini bukan permainan tapi perumpamaan. Semisal saya ini memegang sebuah benda yang sangat berharga. Saya pegang ini. Kira-kira siapa di sini yang bisa merayu saya atau memaksa saya untuk membuka benda ini? Kira-kira siapa? Buju. Ayo Buju, coba rayu saya Buju, coba agar saya bisa buka ini. Pak, ayo dong, buka tangannya. Oh, tidak bisa. Mungkin weekend, mungkin memaksa atau Pak? Bapak-bapaknya mau memukul saya, ayo Pak buka itu ya. Iya. Iya, bisa dengan kekerasan Pak. Tetapi siapa kira-kira yang bisa membuka ini? Siapa? Iya, diri sendiri. Jadi yang mengontrol itu diri sendiri. Walaupun kita dipukul atau kita diancam, kalau kita sudah tidak mau membuka ini, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa memaksa kita. Kadang bisa dipaksa karena kita takut, akhirnya terpaksa dibuka. Terpaksa dibuka. Tetapi sebenarnya dalam hatinya apa? Ada keterpaksaan. Itu yang kadang-kadang yang dilakukan kita setiap hari. Anak-anak itu tidak mau pelajaran matematika, tapi dipaksa. Betul atau tidak? Karena ada program. Ada program. Betul, ada program. Saya tidak bicara anak-anak sekarang, saya bicara dengan diri saya sendiri. Dulu pelajaran yang paling saya tidak suka itu pelajaran IPS pada waktu itu. Kenapa? Gurunya ketika pelajaran IPS buka bukunya, baca, hafalkan. Siapa yang salah? Kalau sekilas kita menyalahkan guru. Kenapa guru kok nyuruh menghafalkan? Karena pada saat itu, baru sadar sekarang saya, pada saat itu yang diutamakan adalah nilai. Jadi kalau tidak baca, nggak hafal, kalau ulangan tidak bisa jawab. Sedangkan sekarang di kurikulum Merdeka ini yang diutamakan adalah gimana? Karakternya. Jadi karakternya. Bukan tidak. Oh, Pak, saya tidak mau mengajar macam itu, bukan. Cuma
tarafnya mungkin lebih banyak yang di sini, lebih banyak yang di sini. Seperti ini. Pernah ada satu contoh sebuah soal di bahasa Indonesia. Anak-anak, ini nanti di rumah kalian jawab soal ini. Nah, menjaga kebersihan. Buat anak-anak ya, kalian nanti jawab dengan cara mengarang. Anak yang suka mengarang langsung teriak hore, karena dia seneng ngarang. Yang tidak ngarang males gelo. Lalu ada solusi dari Pak, ada anak yang berani, Pak saya udah mau ngarang Pak. Maunya apa kamu? Maunya gambar. Kira-kira sebagai guru gimana? Boleh. Jadi anak boleh mengekspresikan sesuai dengan keinginannya. Kita lanjutkan ya. Mungkin dari sini paradigma ada yang mengganjal. Oke. Kalau paradigma sudah ada kesepakatan, sudah ada yang sudah terbuka ganjalannya, kita lanjut ke disiplin positif. Nah, Bapak Ibu bisa baca ini. Adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Ada yang bisa menebak-nebak apa kira-kira ini maksudnya? Bahwa ketika menerapkan disiplin, iya, tidak perlu dengan kekerasan. Kira-kira apakah kita pernah melaksanakan kekerasan? Pernah? Tidak. Pemaksaan bagaimana kalau pemaksaan? Saya ubah pertanyaannya, bukan kekerasan, pemaksaan. Iya, kadang-kadang kita melaksanakan pemaksaan. Contohnya gimana? Contohnya? Anak dipaksa untuk menghafal perkalian. Gitu. Biar yang lain tahu. Anak Contoh pemaksaan, anak dipaksa untuk hafal tentang perkalian. Iya, anak dipaksa untuk hafal perkalian. Anak harus tahu ini, tahu itu ya. Karena kita berpikir apa? Kalau nggak dipaksa, gimana kita mau ngajarnya? Nggak jalan. Kita lanjutkan dulu. Nih, kesalahan persepsi tentang kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul apa tidak? Betul. Teratur, kepatuhan pada peraturan. Jelas ini ya. Kita pasti ke arahnya ke sana. Kadang-kadang disiplin dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak gini, kamu hukumnya gini. Iya. Padahal sesungguhnya itu sangat berbeda. Karena belajar disiplin tidak harus dengan hukuman. Itu hanya alternatif terakhir saja. Jadi sebelum melaksanakan alternatif terakhir, ada alternatif lainnya. Seperti apa? Kedisiplinan itu kita tanamkan kepada diri mereka sendiri, kesadaran yang kita buka, kesadaran yang kita sentuh agar timbul. Pak, kalau anaknya meleng, bandel, dimarahi tidak mempan, mungkin ini salah satu solusi terakhir, yaitu dengan hukuman. Jadi masih boleh hukuman, namun bukan satu yang utama. Jadi sebelum ke arah hukuman, masih ada tahapan-tahapan lain yang harus dilakukan agar pembelajaran budaya positif di sekolah menjadi kebiasaan. Sampai di sini tentang disiplin. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Nah, kalau belum tidak apa-apa, kita simpan nanti di pertanyaan di belakang, tidak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Kadang-kadang kalau sudah bertanya itu jangankan sampai saya juga mau tanya apa gitu. Tapi setelah keluar dari itu, sebenarnya saya mau tanya ini tadi. Ya. Ini
nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya baca, kira-kira kebajikan seperti apa? Boleh kalau kayak gini baca dulu sedikit ya. Prinsip moral. Iya, itu di bawah. Meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, tulus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang. Banyak Pak, baca sendiri. Iya. Itu semua adalah bentuk kebajikan. Kebajikan itu kalau kata lainnya apa? Kata lain dari kebajikan. Kebaikan. Selaras dengan judul kita yang depan tadi. Budaya positif. Jadi kita harus mengembangkan semua kebajikan-kebajikan yang ada. Tidak mungkin orang itu ingin jahat, tidak mungkin. Ada orang saya lahir ingin jahat, cita-citanya jadi penjahat. Ada? Tidak ada, karena Allah telah menciptakan kita itu sebagai makhluk yang baik. Jadi di dalam hati kita itu ada dua pilihan. Mau kemana? Mau ke putih apa mau ke hitam? Yang punya kontrol adalah diri sendiri, juga lingkungan. Jadi lingkungan juga berpengaruh seperti awal kita bicarakan tadi. Bisa dilanjutkan? Lanjut. Nah, sekarang kita kepada kebutuhan dasar manusia. Bisa dibaca-baca dulu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seperti itu. Fisiologi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apa sih fisiologi? Kita raba-raba dulu. Kebutuhan rasa aman, jelas ya. Kita ingin nyaman dan aman dalam rasa aman ya. Kita ingin aman. Nah, jadi kita tidak bisa tertekan. Kalau kita tidak tertekan, kita sudah tidak aman. Yang berikutnya yaitu kebutuhan sosial. Kasih sayang, betul. Jadi kebutuhan sosial itu kasih sayang. Siapa di sini yang tidak mau dikasih sayang? Ada yang mau dianiaya? Tidak ada. Pasti semuanya membutuhkan kasih sayang. Di samping kasih sayang juga menyayangi, ya. Nah, jadi kita ingin dapat kasih sayang juga kita menyayangi. Nah, simbiosis mutualisme, betul Ibu Ika, ya, betul. Simbiosis mutualisme, yaitu yang berikutnya itu kebutuhan mendapatkan penghargaan. Yalem, kalau bahasa Maduranya itu yalem, cocok dengan baju kita ya. Yalem, hitam, putih, merah. Itu kalau digabung artinya kita itu memberikan suatu keberanian, tetapi ada kesucian di sana. Dan hitam adalah kekokohan itu. Ya. Kemudian sebelum mendapatkan penghargaan biasanya kita melakukan apa? Pasti melakukan sesuatu. Nah, jadi sesuatu. Nah, ini karakternya kemudian di bawah, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Sebenarnya kita itu ingin menunjukkan diri kita. Loh, ini loh saya diri kita. Cuma ada yang secara terang-terangan, ada yang malu-malu, kucing, dan ada yang situasi. Kalau situasinya dia berada di golongannya, dia berani. Kalau dia ada di minoritas, dia tenggelam. Nah, jadi dapat ini adalah bukan teori saya nih ya. Ini bukan teori saya. Ini teori kebutuhan menurut Maslow. Jadi bukan saya penciptanya ini. Saya cuma ngutip aja. Jadi yang paling dasar itu fisiologi. Nanti saya terangkan. Keliru Pak. Biasa ngajar anak-anak. Kemudian rasa aman di atasnya. Ada kasih sayang, tambah mengerucut ya, tambah mengerucut. Ada penghargaan, baru puncaknya adalah unjuk diri untuk aktualitas. Aktualisasi. Nih, saya akan jabarkan satu persatu. Yang ngedit, ini yang ngedit ya, maafkan saya. Yang ngedit kurang teliti. Kebutuhan dasar atau fisiologi. Apa sih fisiologi? Yaitu merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi.
Berarti suatu yang harus terpenuhi ya seperti itu. Oksigen Pak, makan, tidur, suhu tubuh normal dengan panas. Yang terakhir kebutuhan itu kebutuhan elektronik. Ya, karena sini Bapak Ibu saya tuliskan aja ya, Bapak Ibu. Mungkin ini kebutuhan dasar. Ada pertanyaan? Kita bisa kasih contoh yuk. Contohnya kebutuhan dasar. Iya, ketika kita tidak makan, ya sakit, mati ya, nanti akhirnya meninggal. Iya, semua berkaitan itu dasar. Oh ada Pak, manusia yang bertapa itu. Lain ya. Sama itu sebenarnya. Dia memiliki kebutuhan dasar. Dia sebenarnya mencari kebutuhan dasarnya karena dia ingin yang halus-halus. Jadi dia mengaktifkan halusnya. Kebutuhannya tidak seperti orang yang normal seperti kita, aktivitas yang normal kita. Orang yang butuh banyak pekerjaannya pasti akan lebih banyak membutuhkan energi. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan akan rasa. Menurut Maslow, bukan menurut saya, menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik, ya, maupun emosional. Dulu, jangan dibaca dulu ke bawahnya. Fisik dan emosional. Kira-kira apa? Kalau fisik berarti jasadnya ini ya. Jasadnya ini harus merasa aman, tidak kepanasan, boleh tidak merasa sakit. Emosional adalah rohaninya. Jadi kadang-kadang orang ini fisiknya aman, hatinya hancur lebur. Itu ingin. Iya. Jadi semua itu harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh ada yang kurang. Kalau kurang salah satunya akan lemes, kurang semangat, galau katanya Pak Sherwin. Galau merana, garuna. Kemudian kebutuhan pada tingkat ini tergantung pada usia. Pada usianya. Jadi kebutuhan anak sama kebutuhan kita itu berbeda. Kalau anak-anak di sini, anak-anak pasti membutuhkan pendampingan orang tua. Kalau kita didampingi orang tua, kesel juga. Tapi kadang-kadang kita butuh. Ya, pengalaman Bujen punya anak sudah besar. Tetapi ketika sudah besar, sudah berkeluarga, punya anak, anaknya cucunya sakit. Butuh juga orang tua. Jadi kondisional. Jadi manusia kalau di pelajaran IPS itu tidak dapat hidup sendiri atau makhluk sosial. Tidak ada masalah di sini ya. Rasa aman, tidak dapat hidup sendiri. Iya, oke, iya betul. Dijawab semua. Yang ini yang berikutnya kebutuhan sosial. Tadi sudah disinggung sedikit tentang sosial, yaitu kasih sayang ya, Buju ya. Buju butuh kasih sayang, Buju. Iya Pak. Iya pasti. Pak Serwi pasti ya butuh kasih sayang. Bu Leni, iya. Di tingkat ini seorang individu membutuhkan cinta, ya, cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal, menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi. Kurang ini sudah mulai pelan. Beradaptasi. Terima kasih Bu Alia. Beradaptasi serta berada dalam lingkungan masyarakat. Ya. Masyarakat ya. Minum dulu ya. Mohon maaf sebentar. Oke. Ternyata kembali ke awal tadi, kebutuhan dasar Bapak Ibu. Air. Ketika kurang air,
konsentrasi berkurang, ngomongnya belepotan. Terbukti ya, berarti kebutuhan dasar yang awal sudah saya buktikan sekarang dan sudah saya rasakan. Doakan saya. Iya, kurang oksigen. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, kita lanjutkan. Wika kayaknya ada unek-unek. Tidak ada, terima kasih. Ya, yang berikutnya yaitu kebutuhan mendapatkan penghargaan. Siapa di sini yang mau dapat penghargaan? Semua. Misalnya, ini Bapak saya umpamakan, misalnya Bapak Ibu sebagai guru sudah mengajar dengan bagus, sudah memperjuangkan hidupnya, mengabdikan diri kepada pekerjaan Ibu sebagai guru, tetapi tidak dapat penghargaan. Bagaimana nasibnya? Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sedih. Kalau saya sebagai guru, kalau guru itu memang tidak perlu penghargaan karena guru sudah mendapatkan gelar yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Ibu Jen. Ya. Ya, jadi Ibu Jen selaku guru senior kita sudah memberikan jawabannya yaitu tidak perlu Pak. Nah ini sama dengan ini. Ya di sini harga diri itu menjadi dua bentuk, itu bentuk menghargai diri sendiri. Jadi Bu Jen sudah menghargai diri sendiri. Jadi Bu Jen tidak perlu penghargaan orang lain. Bu Jen dengan komitmennya, dia adalah guru, harus mengajar anak didiknya, dia sudah memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Betul Bu Ike? Iya. Namun ketika penghargaan pada diri sendiri itu diikuti dengan dihargai orang lain, alangkah senangnya. Tetapi pada bab ini guru sebenarnya sudah harus berada di posisi menghargai diri sendiri. Dan bentuk penghargaan dari orang lain itu adalah sebuah bonus atau apa kalau kita kata anak muda mengatakan iya itulah. Iya. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada masalah. Kita lanjut ke kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Apa itu? Bisa dibaca. Kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seseorang individu terhadap dirinya sendiri. Bisa dikasih contoh Bapak Ibu? Apa maksudnya ini? Maksudnya gimana? Mencerminkan harapan keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu pernah punya cita-cita tidak? Pernah punya cita-cita ya? Ketika cita-cita itu tercapai bagaimana rasanya? Ya seperti itulah kebutuhan untuk mengaktualisasi. Jadi ada usaha mengarah ke sana, ada usaha kita yang kita lakukan tuh. Kalau jadi guru mungkin kuliah, terus setelah kuliah lulus kuliah masuk kuliah, setelah kuliah terus ikuti seleksi ujian ya Bu Ibu ya. Ujian nggak lulus, ujian lagi temannya lulus, nggak lulus lagi, temannya ikut lagi, nggak lulus lagi, akhirnya sekarang tercapai. Rasanya gimana? Sangat bangga. Inilah bentuk aktualisasi diri. Ketika bangga karena banyaknya perjuangan tersebut, tentunya kita akan memberikan suatu reaksi kepada kebanggaan itu dengan apa? Melakukan pekerjaan itu dengan tanggung jawab. Lain halnya dengan, kita ambil negatifnya ada ya. Ada seseorang yang karena dia merupakan anak dari si A yang memiliki jabatan atau kekayaan atau harta, dengan kekuatannya dia mendapatkan fasilitas. Lain perjuangannya dengan yang tadi, dengan Wika tadi, Bu Al. Tanpa fasilitas dia berjuang akhirnya berhasil. Yang mendapat fasilitas cuma dapat ini loh kuncinya, teng. Kira-kira lebih baik yang mana? Yang berjuang. Nah, situ. Memang hasilnya sama. Kalau kita pergi ke Surabaya, sama-sama nyampe nya ke Surabaya.
Namun ada yang pakai sepeda, ya, ada yang langsung pakai pesawat terus belum naik sudah turun, ya, karena begitu cepatnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang unek-unek. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Yang di belakang mungkin ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan ke ini. Agak banyak tulisannya, bisa dibaca dulu. Saya keliling-keliling dulu. Ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi dulu. Apa motivasi? Jangan ke teori itu. Motivasi apa kita? Memberikan apa motivasi? Iya, motivasi itu bisa untuk diri sendiri ya. Motivasi diri. Kemudian motivasi itu bisa berasal dari orang lain, lingkungan. Sekarang kita ke teorinya. Saya bacakan aja. Menurut Dan Gossen dalam bukunya, wah gak bisa baca sendiri ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menghindar ketidaknyamanan. Yang pertama itu ya, berasal dari eksternal. Ini berarti menghindar dari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ini pasti berhubungan dengan lingkungan yang berasal dari luar kita. Kita berada di satu lingkungan, ingin merasa nyaman, tidak terhindar dari hukuman. Kalau murid agar tidak dapat hukuman, masuknya jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat, sudah merasa seperti dihukum. Tanpa dihukum sudah merasa seperti dihukum. Ini berarti berasal dari eksternal pengaruhnya ya. Kemudian berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang seperti itu. Ada, walaupun mungkin kadarnya kecil. Di hati kecilnya itu ada. Masih ada, terbesit. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Namun ada bibit seperti itu. Penghargaan dari orang. Jadi ini pengaruhnya dari eksternal, jadi dari lingkungan juga berpengaruh. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu, ada terbesit di dalam hati kita itu ingin mendapatkan suatu penghargaan atau imbalan. Yang berikutnya yaitu menjadi orang yang menerima, ya apa ya? Menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini baru berasal dari diri sendiri. Jadi kalau ada tingkatan seperti ini, kira-kira yang kalau kita ambil baik sedang buruk, kira-kira yang paling baik mana? Yang bawah, yaitu apa? Menghargai. Jadi dimulai dari menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa menghargai diri sendiri, kita bisa menghargai orang lain. Contoh menghargai diri sendiri kira-kira apa? Gimana Bu? Ini lucu. Menghargai diri sendiri menurut pendapat saya itu otomatis kita harus melihat siapa mereka yang saya hadapi. Contohnya yang lebih tua misalnya, kita otomatis harus menghormati mereka, hati-hati dalam bertindak, berbicara. Terus yang kepada yang lebih muda juga demikian. Kita juga tidak boleh sembarangan, harus menyayangi, ya mencintai, kan seperti itu. Baru mereka itu nanti dengan sendirinya mereka sudah merasa tersentuh hatinya. Iya. Terima kasih Bu Ju, tepuk tangan untuk Bu Ju. Bu Ju ini yang belum kenal guru baru nih ya. Bu Ju ini guru agama ya. Jadi memang arahnya ke sana. Jadi kita sudah mendapat pencerahan dari Bu Ju bahwa seperti itu ya. Bagus Bu Ju. Saya juga sependapat. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu Bu Ju. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau lihat dari gambar, ilustrasi gambar itu kira-kira seperti apa itu gambarannya? Ayo gimana? Kira-kira gimana maksudnya itu? Yang di atas
mau terbang tetapi memijak yang ke bawah. Yang bawah gimana? Merasa boleh nggak seperti itu? Ya tidak boleh. Jadi motivasi itu bukan seperti itu, yang tidak merugikan orang lain. Jadi kita memotivasi diri sendiri, bukan seperti ilustrasi seperti gambar ini. Ingin terbang tinggi, tapi masih menginjak orang lain di bawahnya. Kebetulan saja saya dapat gambarnya ini, kebetulan saja saya pasang. Loh, ini kok cocok dengan motivasi perilaku manusia. Iya, cocok. Jadi yang bawah itu tertekan. Sebenarnya sama dia, sama-sama pegang buku ya. Mungkin kalau murid ini sama-sama ingin belajar. Ya belajar di bawah belajar, ketika yang temannya belajar juga, namun caranya kurang bagus. Mungkin kalau PR, misalnya ada PR, dia tinggal ambil jawabannya saja. Ada murid kita yang seperti itu? Ada dan banyak. Kira-kira usaha kita apa? Pura-pura gak tahu. Jangan Bike, jangan. Kita gimana kalau anak itu agar mungkin ada yang bisa beri penjelasan. Meskipun umpama kita kasih tugas ke anak-anak itu dapat contoh dari temannya, kita hargai hasil kerjanya. Lalu bisa sedikitnya kita kasih saran, nanti kalau ada tugas lagi tolong jangan ngeprek pada temannya, tolong kerjakan sendiri di rumah. Tapi kasih pengertian pada anak itu. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Jidan. Terima kasih Bapak, luar biasa ya. Jadi kita harus memberikan, jangan menyalahkan langsung ya. Jadi perlu juga penghargaan walaupun anak itu salah. Namun penghargaannya mengarah kepada mendidik agar tidak mengulangi seperti itu. Bagaimana Ibu, bisa dilanjut lagi? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini posisi kontrol. Mungkin sudah sering ya, posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, posisinya sebagai teman, ada sebagai monitor atau pemantau, dan ada sebagai manajer. Sebelum kita buka satu persatu, Bapak Ibu berada di sebelah mana selama ini? Berada di monitor, pemantau ya, pemantau atau monitor. Kadang-kadang memantau, kadang menjadi teman, kadang membuat orang merasa bersalah. Kalau contohnya apa? Kalau kadang-kadang membuat merasa bersalah, sekarang kamu gini, akhirnya jadi karena begini akhirnya kamu begini. Itu contoh yang merasa bersalah. Selama ini saya menganggap ini yang paling efektif. Kita lihat satu persatu pemahamannya. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukum non fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, awas nanti. Wih sering gitu, awas. Atau kamu saja salah. Iya. Atau apa lagi misalnya? Kamu lagi. Iya. Diulangi lagi. Bahasa pelannya kun kamu nah. Ya. Iya. Seperti itu ya. Berarti kita sebenarnya sudah sering melakukan ini ya. Sangat sering dan sangat seperti merasa tak bersalah ya. Nah, diulangi lagi. Mungkin karena kita bukan orang yang sempurna ya. Kita ingin tahu ini salah, tapi kejengkelan hati itu kadang ada. Kita manusia, betul Ibu.
Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya ini, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus mengingatkan kamu? Itu tidak boleh. Kalimatnya sudah di setting rendah-rendah ya. Berapa kali ibu harus beritahu kamu? Atau gimana? Yang lainnya misalnya, ibu ini sudah capek, katanya Bik. Capek. Terus kapan kamu mau berubah? Sudah memelas seperti memelas ya? Seakan-akan membuat orang yang diajak, siswa yang kita ajak bicara itu merasa saya salah. Saya kasihan sama ibu ini, bapak ini saya kasihan. Karena saya menjadi begini, karena saya menjadi begini. Oke, ada yang perlu dibahas di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke posisi berikutnya. Posisi kontrol yaitu sebagai teman. Wah, kalau sebagai teman ini, bukan saya tidak ngomong orang lain, saya sering merasa menganggap sebagai teman. Seperti ini. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Jadi ada dua dampak ya, positif dan negatif. Positifnya apa? Berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Titik contoh kata-kata seperti ini, kata-katanya. Ayolah bantu demi bapak ya. Nanti dimarahi sama kepala sekolah. Ayo jangan rame nanti kamu ditiru. Ayo nanti ujian datang. Misalnya ya. Ayo nanti ujian datang. Ayo. Nah, seperti itu ya. Ayo. Nanti dihukum. Ayo. Malu. Ayo masuk. Dan keluar. Pokoknya di dalam ya. Gitu ya. Ini posisi sebagai teman. Negatifnya apa? Negatifnya itu bila guru tidak dapat membantu, maka siswa merasa kecewa. Ini muridnya nanti bilang gini, saya pikir bapak teman saya, ternyata murid jadi tidak mau lagi berusaha ya. Jadi muridnya tidak, nanti kan dibantu. Ketergantungan, kata-kata tergantung pada gurunya. Ada yang seperti ini. Ada murid bapak ibu yang tergantung kepada ibu. Kelas 1 mungkin ya? Iya, kelas 1. Tetapi bukan karena kelas 1 itu berarti salah. Memang fasenya di kelas 1, kelas 2, kelas berapa kali? Kelas 3 mungkin ya. Masih butuh banyak perhatian. Jadi perlu kasih sayang. Kadang dia berkuasa satu, saya bisa ini. Kalau kita tidak merespon, anak itu merasa kecewa. Seperti lagunya Iis dan Lia, merasa kecewa. Oke, kita lanjutkan ya. Ada yang bisa nyanyi kecewa? Pak Dhani ini yang bisa nih. Oke, kita lanjutkan. Nyanyinya nanti aja. Gimana misalnya? Udah jadi. Oke, kita lanjutkan. Posisi kontrol pada posisi monitor atau pemantau. Posisi ini memotong berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi, pernyataan yang biasa diajukan. Pertanyaan yang biasa diajukan seperti ini. Peraturannya gimana? Misalnya dia melaporkan, terus kamu tahu peraturannya enggak? Iya Pak, apa? Begini. Nah, terus apa yang telah kamu lakukan? Misalnya dia berbuat salah, pertanyaan yang kita lakukan seperti ini. Apalagi kira-kira pertanyaan yang lain yang masuk pada posisi pemantau? Masuk aduh aja kalau nih grupu deh ya. Latihannya Gimana? hari ini Gimana? Iya. Sebenarnya tahu jawaban, tapi sedang malu
Kucing. Ayo kucing lari. Hai kucing. Mungkin bucu bisa. Iya. Oke. Oh, Ibu Zahra tepuk tangan untuk Bu Zahra. Klek. Oke, oh bucu. Contohnya, kalau hari Rabu anak-anak kelas 5 sholat duha bersama. Salah satu anak kadang-kadang ada yang udah bawa mukena. Terus gurunya akhirnya, loh kok udah bawa gimana? Nah, peraturannya gimana? Kan kita kalau sholat duha harus bawa mukena, juz amma, kan seperti itu. Terus yang laki harus pakai peci. Iya, betul. Jadi itu kita berada di posisi pemantau, mengingatkan anak-anak ya, lalu mengingatkan tentang apa yang dia lakukan. Kita lanjut ya. Ada masalah mungkin, ada pertanyaan di sini? Gak ada. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir yaitu sebagai mager, bukan mager, manajer. Nah, manajer itu merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata-kata yang sering digunakan seperti ini. Apa yang kita yakini? Ini nanti hubungannya dengan keyakinan kelas. Nanti ada di bab keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu sedia memperbaikinya? Jadi ketika mungkin anak itu melanggar, apakah dia bisa memperbaikinya untuk kedepannya? Terus jika memperbaikinya ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi sepertinya posisi ini adalah posisi yang sangat ideal yang harus dimiliki oleh seorang guru, karena di situ sudah mencakup semuanya sebenarnya. Menghukum itu ada di situ, tapi tidak dihukum secara fisik, tidak dihukum secara mental, ada di situ mengontrol. Kemudian masuk di situ ada sebagai teman, ada di situ juga sebagai apa tadi? Pemonitor, ada di situ juga. Jadi ini sudah sebenarnya sudah mencakup semua yang dijadikan satu sebagai manajer. Memang sulit, kadang-kadang kita inginnya seperti manajer tetapi bergeser ke pemantau atau bergeser ke posisi teman. Jadi kita harus berusaha agar bisa menjadi seperti ini. Adik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Oke. Ini yang perlu kita renungkan dengan hati dan kejujuran kita masing-masing. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul ini, sebelum belajar modul disiplin positif, posisinya di mana? Kalau di posisi kontrol, lebih banyak di mana? Iya, merasa apa? Merasa bersalah, seperti itu ya. Tapi sekarang kita ingin seperti manajer, berusaha untuk berubah menjadi manajer. Bagaimana perasaan kita kalau dulu salah kita ya? Gimana? Ingin segera memperbaikinya. Sama kalau gitu. Saya ingin memperbaikinya. Kita lanjutkan aja ya. Keyakinan kelas. Kalau dulu kita kurang familiar dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas nggak ada, yang ada apa? Peraturan kelas. Peraturan kelas yang buat siapa? Gurunya, ya betul. Kalau peraturan yang buat itu gurunya. Gurunya rapat di kantor, di sekolah. Oh, sekolah membuat peraturan sekolah. Masuk ke bawahnya peraturan kelas. Nah, di kelas mau tidak mau anak-anak, kalau contohnya peraturan biasanya kalimatnya seperti apa? Tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Tidak boleh ya. Jadi orang itu kalau membuat keyakinan sendiri akan lebih bisa melaksanakannya. Yakin, tidak perlu
apa? Tidak perlu adanya paksaan. Jadi timbul dari dirinya karena dia yang membuat peraturan. Kita lanjutkan, yaitu ini pembentukan keyakinan kelas. Mungkin tidak usah saya baca ya. Ini sudah ada di sini. Bapak Ibu bisa, yang belakang bisa jelas, bisa melihat. Bisa ya. Ini yang perlu di garis bawahi ada yang seperti ini. Keyakinan kelas adalah hendaknya semua ikut berkontribusi. Ini yang harus di garis bawahi. Harus berkontribusi. Semuanya itu harus ikut. Jadi tidak ada siswa yang tidak memberikan pendapatnya. Nah, itu harus itu yang utama itu. Jadi tidak ada yang kalau di pemilihan umum yang golput nggak ada, boleh. Kita lanjutkan aja ya. Yaitu langkah-langkahnya seperti ini. Mengubah itu tadi ya, yang saya awal tadi tidak boleh ada kalimat negatif. Jadi harus diubah seperti ini. Seperti yang nomor 3. Jangan berlari di kelas. Itu diubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Kemudian bersifat universal. Ya, universal seperti ini contohnya. Seperti yang nomor 4. Berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Itu bisa dijadikan satu, yaitu menjadi saling menghormati. Setidaknya keyakinan kelas yang dibuat itu harus ditinjau kembali. Jadi bisa ditambah nanti atau ada yang dikurangi tergantung situasinya. Masih cocok atau gimana? Atau nanti di tengah jalan ada ini Pak perlu seperti ini sebenarnya, bisa ditambahin. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini tidak perlu panjang lebar karena ini hanya berupa bentuk pemahaman saja. Jadi kegiatan pendalaman keyakinan itu kalau kita gambarkan menjadi ada yang berbentuk huruf Y dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Apa? Ini seperti hormat itu ya. Hormat itu bisa terdengar, bisa terlihat dengan perilaku juga. Yang bekerja juga bisa terdengar, bisa terlihat, dan bisa berperilaku juga. Nah, seperti satunya ini. Nah, ini ada. Ini yang paling kita harus pahami, yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Gambarnya seperti itu. Yang di bawah ada tulisan menstabilkan identitas. Yang sebelah sana miring 2, miring atas itu validasi tindakan yang salah. Yang ke bawah menanyakan keyakinan kelas. Lanjutannya tadi ya, setelah membuat keyakinan kelas ada hubungannya dengan ini. Ini terjadi itu menurut Watson. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ya, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau biasa kita sebut sebagai win-win solution. Betul Pak Win? Oh betul. Jadi apa? Ada solusi agar mereka tidak salah. Ya, mereka bisa kembali kepada kelompoknya nanti. Sebab orang salah itu sebenarnya tidak disengaja. Tanpa sengaja kadang kita berbuat salah karena situasi. Misalnya ada anak yang ketika pelajaran menggambar, anak satunya membawa pensil gambar lengkap, satunya membawa hitamnya gak ada, hijaunya gak ada, tinggal dikit. Kemudian orang teman tanpa memberitahu dia ngambil. Kita kan tahu kalau krayon ketika dipakai tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah sedikit. Temannya nah, seperti itu juga bisa kita arahkan nanti. Kita bisa arahkan ke setiga, kita tangani masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Oke, ada pertanyaan tentang segitiga restitusi? Nih Pak, akan saya jelaskan satu-satu. Segitiga restitusi
menstabilkan identitas. Ya, sisi menstabilkan identitas. Yang dua, sisi validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya, kita menetralisir ya maksudnya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita langsung ke sini aja. Apa sih menstabilkan identitas? Merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat yang biasa digunakan, contohnya antara lain seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Maksudnya tidak apa-apa, ada kalimatnya. Saya lupa ngetiknya. Iya, ada lanjutannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, asalkan gitu ya. Kita bisa mencelakanya itu Bapak. Jadi setelah rentetan kalimat ini tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik atau saya tidak mencari kesalahan kamu. Siapa yang salah? Tetapi di sini kita mencari solusi permasalahan. Jadi ya kita arahkan ke solusi. Iya, setiap masalah pasti ada solusi. Yang kedua yaitu validasi tindakannya salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya. Jadi anak tidak punya alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Itu sudah sifat dasar manusia ya. Kalimat yang bisa digunakan antara lain, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia tengkar dengan temannya, saya pukul dia karena dia injek saya. Kita tanya, benar kamu sudah bagus cuma pukul aja, biasanya kan dibanting. Maksudnya ke sana. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menanamkan sikap baru. Ini baru digeret ke arah yang benar. Tindakan anak yang salah itu kita bukan dukung, kita garis bawahi dulu. Kita ikuti, mereka pasti punya alasan. Kita ikuti alasannya, kemudian kita tarik ke arah yang lebih positif. Jadi pertamanya misalnya anak itu bertengkar dengan temannya, kenapa bertengkar? Pasti kita tanya. Iya nakal Pak, dia congok-congok saya. Oh iya, kalau saya jadi kamu, saya pasti seperti itu. Nah gitu kan, anak-anak itu udah merasa, saya ada temannya ini. Nah tetapi baru di pertanyaan berikutnya kita apa? Tapi mungkin masa harus memukul ya? Nah baru digeret ke sana. Iya Pak, sebenarnya enggak Pak. Setelah mukul saya kasih Pak. Saya menyesal Pak. Seperti itu yang diharapkan. Kita lanjut. Berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya tadi, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan yang digunakan antara lain yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas itu adalah kelas atau keluarga. Itu yang ditanya. Terus apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Jadi kembali lagi ke keyakinan yang kita buat tadi. Maukah kamu menjadi orang yang lebih baik? Nah ini sudah ditarik, ini digeret untuk menjadi orang yang lebih baik. Sampai di sini mungkin ada yang jadi unek-unek. Kalau tidak ada, kita ucapkan terima kasih. Namun sebelum ini, saya mempunyai sebuah contoh restitusi yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu ini adalah tugas saya di CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Agus Winarto, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 6 di SDN Soca 1. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi sebuah tawaran, bukan paksaan, dan fokus pada solusi yang dapat mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan. Kasus 1. Makan pada saat jam pelajaran. Yang lain silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Pak Hir, lagi apa Pak Hir? Makan Pak. Oh ya, sudah taruh dulu ya Hir ya. Ya taruh dulu. Pak Hir tahu kenapa Bapak makan gitu? Kenapa? Oh, makan gitu. Bapak tidak mau Bapak itu yang orang mesti tindakan ini adalah menstabilkan identitas. Itu manusiawi ya. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa makan itu. Ini adalah pertanyaan validasi tindakan yang salah. Oh, jadi kamu kesiangan. Kenapa kok kamu kesiangan? Belajar itu ada. Jadi kamu tahu ya kalau itu pengalaman pastinya ya jadi bapak kalau kamu terpaksa dan sekian masyarakat menanyakan keyakinan kelas. Nanti seperti yang Bapak buat ini ya, kalau terpaksa kamu lakukan misalkan ada yang lainnya ya, hingga katanya tidak terlambat siap sempat itu kapan itu kamu mulai besok ya. Bapak ada usaha kamu dan mudah-mudahan besok kamu tidak bisa kelas. Kasus 2. Siswa datang terlambat ke sekolah. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran tentang apa? Waalaikumsalam. Kalian tahu kenapa Bapak pergi ke sini? Tadi berangkat jam berapa? Kalau berangkat jam 7, kira-kira sampai di sini lambat. Ini pertanyaan pertama ya, ini masuk kepada Bapak juga penasaran. Yang dasar itu ya tadi menstabilkan identitas, betul sekali. Jadi tadi Bapak di sini pasti kamu punya itu ya. Kenapa? Bisa malam terus bangunnya ya. Jadi kamu sudah tahu ya risikonya kalau nah, saat ini sudah ke validasi tindakan yang salah. Kamu berangkatnya kira-kira bisa nggak? Oh ya, ini enggak kita ada udah ke arah keyakinan kelas. Di tahapannya ada 3 ya. Bapak hargai itu kalau pokoknya baik ya. Oh ini sudah membantu saya. Kawin sudah mencari solusi buat untuk saya. Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. ya. Terima kasih ya. Akhirnya kita mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita bicarakan dari awal tentang budaya positif. Simpulannya adalah apa? Budaya positif itu akan tertanam, terlaksana apabila semua tahapan elemen sekolah ini mengikuti apa yang kita yakini dari awal. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira pertemuan kali ini cukup sekian. Ada pantun buat Ibu.
belum ngarang. Ke pasar beli jambu, ke toko beli roti. Gak tahu ini jawabnya apa, yang penting kita happy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan peraturan. Ya, peraturan apa saja? Peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang peraturan itu adalah keyakinan kita. Kalau peraturan biasanya yang buat siapa? Bapak Ibu guru sekolah ya. Kalau keyakinan kelas itu yang buat adalah kita sendiri. Setuju? Karena kita yang buat sendiri, berarti nanti keyakinan kelas itu pasti akan dilakukan oleh kita sendiri. Oh ya, keyakinan kelas itu gimana Pak? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, kalau dulu kita kenal peraturan itu ada tulisan dilarang membawa HP, ya, tidak boleh makan di dalam kelas, semuanya menggunakan kata-kata larangan, ya, seperti namanya kata-kata negatif. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya adalah kalimat positif. Misalnya disiplin belajar. Nah, itu kalimat positif ya. Nah, nanti kalian tuliskan keyakinan kelas kalian di kertas ini. Nanti Bapak akan bagikan, tuliskan di sini keyakinan kelas yang menurut kalian akan diterapkan di kelas ini. Setelah itu, hasil tulisan kalian tempel ke papan ini ya. Setelah ditempel nanti kita cari keyakinan yang sama kita buat, ambil keyakinan yang menjadi kesepakatan kita. Baiklah ya, Bapak akan tulis dulu ini. Ada yang belum paham caranya? Sudah paham ya? Bapak bagikan aja ya. Nanti kalian tinggal tulis di sini. Ya, yang sudah dapat kertas silakan mulai menulis keyakinan kelas yang kalian inginkan. Sudah selesai yang nulis? Kalau sudah selesai, kita mulai dari sini, silakan ditempel ke depan. Ya. Yuk, berarti silakan tempel ke depan. Dan di sini boleh. Di sini boleh. Ini. Ya, lanjutkan. Lanjutkan yang belakang. Keyakinan. Tinggal kita memilih, takut ada keyakinan
menjaga kebersihan. Dan disiplin, ya, menjaga kerapian. Ya, ini ada ya, menjaga kerapian, ambil waktu. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dapati ada 10 kesepakatan kelas. Bapak tempel di sana ya. Besok kita bisa membuat yang lebih bagus lagi. Cara Bapak tinggalkan di adik. Setuju? Yang bagus ya. Yang pertama yaitu saling menghargai. Bapak tinggal di sini. Kemudian menjaga kebersihan. Aktif dalam belajar. Masuk tepat waktu. Tidak boleh telat ya. Ya. Boleh minum izin terlebih dahulu. Boleh minum izin terlebih dahulu. Boleh. Disiplin. Bawahnya ya. semua anak-anak Indonesia, generasi penerus Istirahat di luar kelas. tugas kita yang utama, serta taat Semangat belajar. Ayo kawan, Dan pas ya. Rajin belajar. jadi orang pintar. Menjaga kerapian. Rapi betul ya. Kita sudah memiliki 10 kesepakatan kelas. Tepuk tangan untuk kita kelas kita sendiri. Tinggal kita mensepakati semua yang kita buat ini harus kita kerjakan. Setuju? Tepuk semangat. Terima kasih. Tanda tangan ini kesepakatan keyakinan kelas kita ini ya. Dimulai dari Bahir, ini. Yuk. Tulis. Ya, ini namanya terus tanda tangan. Satu ya. Terus giliran